Menurut imam yang empat, setelah membaca Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, itulah yang disebut menutup aurat. Dah selesai. Walaupun modelnya macam-macam. Ini kan ibu ini unik-unik nih. Ada yang jilbabnya minimalis, ada yang lebar, ada yang pakai cadar, ada yang ini semuanya di cover dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengartikan jalabib kemudian khimar itu dianjurkan nutup pakai cadar. Kalau nggak mau minimal menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan ya. Tapi Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu dulu perempuan-perempuan bekerja di ladang, di kebun-kebun, maka perempuan nggak mungkin pakai kaos kaki. Terus gimana? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan cukup kainnya agak sedikit panjang, nutupin sampai mata kaki, maka bagian bawah tidak. Bahkan Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf, karena perempuan-perempuan kerjanya dekat sungai dan sawah. Ini nggak boleh diikuti Bu ya, ini pendapat sono aja. Jadi jangan kaget sama Prof. Quraisy Shihab, jangan kaget. Tapi itu emang nggak lebay juga sih. Ya, tapi saya nggak kaget gitu. Beliau ternyata terlalu melebarkan masalah. Tapi ala kulli hal, beliau orang paling alim ilmu tafsir di Indonesia, dan kita nggak boleh merendahkan cuma karena perbedaan itu. Kata Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah semasa dengan Imam Syafi'i, perempuan itu auratnya adalah sampai di ya, jadi ini boleh terlihat. Tapi kalau saya nggak kuat Bu ya, nggak kuat saya ngelihatnya. Kenapa? Ternyata di kampung Imam Abu Yusuf perempuannya kerja di sawah. Kalau ke sawah mungkinkah nutup sampai ke sini? Nggak mungkin. Kalau perempuan, mohon maaf, kalau perempuan ke sawah, di kampung saya kan orang kerja di sawah, emak-emak, itu tangannya nggak menarik Bu. Ya udah kebakar ama. Ya, udah kebakar. Ibu-ibu mungkin mukanya sudah mulai kena gravitasi bumi, tapi mungkin tangannya kalau dibuka masih putih. Bikin orang-orang yang nggak ngelihat muka ibu tertarik jagi. Maka pendapat Abu Yusuf tidak berlaku di sini. Ya, nggak berlaku. Pendapat Pak Quraisy gimana? Itu terlalu maju kali ya, atau terlalu bebas, kita nggak tahu. Tapi pendapat itu saya cek-cek, oh ternyata di Mesir dulu ada gurunya yang ngomong begitu. Namun kita nggak pakai. Ini tersebut dengan pendapat marjuh, pendapat yang lemah sekali. Yang kuat ya sudah yang ibu pahami sekarang ini. Atau jangan-jangan ibu masih ingat gak dulu waktu masih tahun 80, 90, mak-mak tuh cuma pakai tutup gitu dong, ambil selendang gitu ya. Jadi beliau menganggap itu sudah jilbab. Itu sudah dianggap jilbab. Karena tafsir beliau ditulis di zaman-zaman ibu-ibu ini belum ngerti hijab semua, maka beliau membolehkan itu. Tapi jangan salah ya, putrinya kan ada beberapa. Satu nggak berjilbab, satu berjilbab. Bukan berarti beliau bilang kamu yang berjilbab begini aja, enggak juga ya. Ala kulli hal saya nggak mau bela beliau, tapi saya cuma ngasih tahu beliau orang paling alim ilmu tafsir se-Indonesia, bahkan di dunia salah satunya beliau. Ahli tafsir yang masih hidup salah satunya beliau. Kok nggak ditulis pakai bahasa Arab? Beliau maunya ibu-ibu baca bukunya. Kalau pakai bahasa Arab yang baca saya doang. Ya. Oh dituduh Syiah? Enggak. Saya jaminannya beliau bukan Syiah. Kalau Sibeh iya. Syiah itu ciri-cirinya satu. Ini bab akidah. Bab akidah. Apa ciri-cirinya? Nabi mengatakan hubbul ansar minal iman, hadis Bukhari. Cinta kaum Ansar bagian dari iman. Orang-orang Syiah benci kaum Ansar, kecuali cuma satu atau dua orang. Benci sahabat-sahabat Nabi kecuali Ali, Miqdad, Hasan, Hussein, Salman, Abu Darda, dan beberapa orang yang kalau dihitung cuma 9. Jadi para Syiah itu hanya mengatakan bahwa sahabat Nabi yang mukmin itu cuma 9 orang itu. Aisyah aja disebut munafik. Maka ciri-ciri Syiah membenci istri Nabi Aisyah, yang benar cuma Khadijah. Membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan Pak Quraisy nggak pernah benci, selalu mencintai mereka. Gitu. Jadi kalau masih ada yang mengisukan lewat Google, lewat tulisan-tulisan, artikel-artikel lepas yang tidak bertanggung jawab,
tunggu aja. Kalau nggak selesai di dunia, nanti kita selesai di akhirat. Begitu kata beliau. Ya, takut nggak kepada Allah? Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat ada orang muflis. Siapa itu muflis? Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, nyari-nyari kesalahan orang lain. Saya khawatir orang-orang yang sok-sok pinter itu sekarang merasa lebih pinter dari Pak Quraisy Shihab. Nanti dia kehabisan amalnya, tahajudnya habis semua, zikir pagi sorenya habis semua, ceramah-ceramahnya yang amal soleh habis semua. Saya khawatir itu. Cukup kita katakan kami berbeda dengan Pak Quraisy, selesai. Kita aja, nggak usah bilang dia sesat, gitu ya.